Kembali Yuk. lagi bersama kami Buzzer Ole. Wow. Oh, udah mulai ya? Halo. Halo. Bersama Halo kami semua Buzzer netizen. Ole yang selalu mendukung Ole dari pertama dia di Manchester United, yang selalu Iya. setia mendukung dia walaupun kalah, dihujat gimana pun tetap Ole 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 ole. Apa Glenn? Kami Buzzer Ole. Yeay. Netizen goblok. Lu bilang netizen goblok, ntar dibilang goblok lagi tuh sama yang barusan gue telepon tuh orang Palembang. Gimana tadi Bang katanya Bang? Ntar dulu Bang. Jadi- Bang. Klarifikasi dulu. Jadi klarifikasi rangkuman ceritanya itu adalah ada yang nggak terima lu dan ngata-ngatain lu kan di sebuah channel yang lain di DPI. Jadi channel kan, Bang, ya? DPI. DPI. Nah, Jadi DPI orang ini nggak suka omongan lu di sana, terus mengatakan lu goblok gitu ya Bang ya? ya. Lu goblokin lu kan gitu ya. Terus akhirnya lu Iya. bilang ya udah lu ada masalah apa sama gua? Yuk minta Iya. nomor, terus dikasih nomornya kan Bang? Ya, Benar nggak? Terus tadi Iya. lu telepon kan? gue telepon. Putus-putus katanya ya. Ya. Terus Terus dia dia minta bilang apa Bang? telepon balik, gue nggak punya pulsa, anjing lu udah kirim lagu lagi bangsat. Mau berantem sama orang gak punya pulsa Bang? Ya Allah. Abis ini gue isiin pulsa dia, gue udah bilang abis ini gue isiin pulsa lu, gue bilang gitu. Gak usah lu bilang Bang, lu isiin aja. Ntar lu bilang. Enggak, gue bilang lah biar lebih terhina orang kan gitu. Maksud gue Iya. satu di beberapa video DPI terakhir kerjaannya ngedungu-dunguin gue, dungu goblok, terus setiap ada yang komen dia masuk, dia bilang ini si Puan emang gini. Sampai tadi di titik yang dia bilang, yang gue dengar mereka udah saling unfollow. Gue sama Binder dia bilang ribut, terus saling unfollow. Tapi dia bilang yang gue dengar itu kan orang cuci tangan. Sama kayak kasus Konko kemarin itulah. Pakai tanda tanya, alasannya kan itu nanya. Bangsat. Gitu. Jadi dia bilang gitu. Itu kan gue ini dapat berita. Lu cantumin sumber berita lu. Kalau enggak, ada namanya UIT. Gue bilang itu pencemaran nama baik ada. Gue bilang. Oh ya gini. Oh ya udahlah. Lu tinggal di mana? Palembang katanya. Di mana? Oke. Oh Ogan Komering Ilir. Oke, gue bilang gitu kan. Sekarang lu hati-hati aja. Gue bilang kok ntar ada yang datang, manggil. Gue bilang gitu kan. Karena kan nomor telepon udah ada. Alamat udah ada gitu kan. Muka lu juga udah tahu. Gue bilang gitu kan. Oh ya jadi ini nggak diskusi bola. Ngapain diskusi bola sama lu? Gue bilang gitu. Oh, dia kirain lu nelfon dia itu tadi untuk diskusi bola. Iya dong. Luar biasa ya. Mantap. Ngatain orang goblok tapi pengen diskusi bola. Kan gue tanya, apa alasan lu bilang-bilang gue dungu, goblok, setiap ada yang komen lu masuk, gue bilang gitu kan. Kan lu juga bilang orang goblok. Yang gue bilang lu. Enggak, kan lu bilang netizen goblok. Gue tersinggung. Oh oke, mantap. Gue bilang gitu aja. Mantap, gue bilang gitu kan. Jadi itu pembenaran buat lu untuk ngatain gue balik. Iya dong, bilang. Oke, mantap. Gue bilang gitu lagi aja udah. Gitu. Terus gue sebagai fans Barcelona tersinggung. Oke, mantap. Gue gituin lagi aja udah. Sip. Oh. Gitu. Mantap. Rambutnya kayak Alam. Kalau di itu Alam di siapa channel, Pak Prot? Alam Eveti Vera, Oon. Ya. Enggak biar jelas. Tambah dukun. Jadi kalau di DP itu namanya dia siapa? Baim Peter Pan. Kalau lu cari di komen-komen DP itu namanya Baim Peter Pan. Itu yang di video gua terakhir sama Sabto dia ada. Video gua sama Justin dia ada gitu. Tadi Instagramnya kan dia ngasih foto di DM, ngasih nomor telepon di DM-nya gua via Instagram kan. Kasih nomor telepon di Instagram. Oke, siap. Instagramnya di lock. Oke, mantap. Gua bilang gitu. Siap. Sebenarnya gini, Bang. Sebenarnya gini. Ini yang gua lucu. Ya. Ini sama kasusnya kayak fans Liverpool yang terakhir yang gua samperin kan. Ya enggak, gue bilang katanya gini. Kan tersinggung ya. Liverpool dihina-hina. Nah itu. Enggak, gue bingungnya gini loh. Dia bisa menghina orang. Dia bisa menghina orang tapi nggak bisa dihina balik kan gitu kan. Gini Pet. Dia pulsa aja nggak ada. Jersey ya itu. Terus Barcelona diajak dia tersinggung. Jersey gue rasa KW, gue rasa pun nggak punya itu orang. Cuma emang nggak ada kerjaan aja. Kalau ngeliat mukanya sih emang nggak ada kerjaan aja itu orang. Dia itu mau komen kau Bang, cari McDonald terdekat, ngejar wifi. Cari wifi. Ampun. Hantu wifi netizen. Iya. Tetangganya punya wifi, tetangganya matiin wifi, dia yang teriak dari sebelah ya kan. Yeah. Woi! Dia mencak-mencak. Begitu diganti password dia yang marah. Woi, passwordnya apa? Ada 2 yang udah gue tandain.
Satu dia Baim Peter Pan itu, satu lagi namanya Han Lim. Dia sih diper ngakunya, makanya berani suka-suka hatinya gitu kan. Oke, siap, mantap. Gue bilang gitu. Ya, Iya udah lu datang aja ke pulang, Per, dia bilang gitu. Lu datang aja ke Per, ntar gue suruh supir gue jemput kata gitu di DPI di Oh, asik. Mantap. Oke, lu Dia belum punya tahu supir, dia punya supir gitu ya di Perth ya. Oh, Iya. oke. Dia nggak tahu orang ketahuan, Singapura yang mukul Tio gue bawa jalan-jalan ya Pet ya. Makin ketahuan, Mbak. Dia di Perth itu ngapain? Kalau dia udah kerja, dia nggak punya waktu untuk ngomong-ngomong negatif di komen-komen YouTube kan. Iya kayak gitu. Kita punya penonton dari Amerika ada, iya kan? Dari Norway ada, iya kan? Dari Hong Kong dari ada, Inggris ada, Inggris dari ada. langsung ada. Iya. Kan? Jadi maksudnya gini, dia itu ngaku di Perth punya supir, ya kan? Itu kan udah bohong namanya. Karena gini, kalau kau memang karya bos sudah big boss di sana, ya, lu nggak punya waktu untuk komen-komen di YouTube kan gitu. Kalau lu mahasiswa dengan ritme kerja yang lebih tinggi di sana, ya kan? Di sana nggak sama seperti di sini. Adik aku aja nonton aku aja, kalau ada kesempatan baru ditonton, kan? Betul. Kerja. Nah, kalau misalnya lagi kuliah, Cano aja yang lagi kuliah, ya ada kesempatan dia komen. Kalau nggak ada kesempatan malam dia baru komen, ya kan? Nah, biasanya kalau mahasiswa nggak punya supir juga sih ya. Mantap. Ya itu. Netizen mantap. Top lah. Lu kalau bohong jangan sama kita lah, ya bos ya. Jangan ikan diajarin berenang deh, ya. Gitu. Nah. Jadi netizen yang bijak lah. Kalau nggak mau dibilang netizen goblok, ya paling nggak lu mesti punya isi gitu ya. Nggak sembarangan komen, ya kan. Kalau khusus buat gue yang kemarin motoran nabrakin gue sama Fuad ya, jalan ya. Lo ngomong apa, gue kan pegang prinsip gue. Dia punya prinsipnya dia. Dia dan gue udah lama kenal. Lu mau tabrakin kita, yang ada lu berdua, lu yang kami tabrakin berdua, ya. Setan, capek gue ngadepin lu. Dikit-dikit perempuan, kata Bang Fuad gini, gimana yang satu ini gue. Yang mana itu? Nggak ada tuh, coba nanti pas tunjuk lah. Ada, kocek lah, mention dari aku mention kok di situ. Dia di postingan MU. Kau mungkin kau nggak follow lagi MU kan? Iya, aku nggak follow lagi MU kan, masih tetap gitu. Jadi Sabtu ini apa cerita kita lawan Chelsea? Lawan Frank Lampard. Yang kemarin udah dibelanjain pemain berjubel-jubel beratus-ratus juta. Tapi cuma bisa Sevilla 0-0, nggak ada beritanya dimarahin. Ya kan? Startnya pun gitu-gitu ajanya di Liga, nggak ada yang marahin. Nggak ada hashtag Lampard out, nggak ada. Nggak ada Lampard out. Karena menurut orang itu kasih waktu. Bagusnya dia ini. Ini dia kayak taktik. Kayak taktik banget sampai Sevilla 0-0 tak berubah dibikinnya. Padahal Sevilla banyak letoynya juga. Tapi saking kayanya nggak ada dikomentarin, Bang. Oleh menang pun dia dikomentarin. Habis itu ada yang komen. Hah? Itulah yang aku bilang. Habis itu kan orang ada yang komentar, oh nggak apa-apa Chelsea seri. MU kan kalah sama Sevilla, berarti Chelsea lebih bagus. Iya, terus kayak gitu. Terus aja gitu. Sekarang jauhan bagusan Lampard lah daripada Ole. Ole kalah. Lampard tahan seri. Nggak kebobolan lagi. Kebobolan pula. Mantap. Kelasnya ketahuan kan? Bukan kelasnya Lampard atau Ole. Kelas kau yang komentar. Nanti kalau dibilangin goblok, tersinggung. Marah. Bilangin netizen bodoh, tolol, marah. Kan gitu. Ntar nanti bilang, lo strategi taktik, bla bla bla. Strategi itu beda dengan taktik. Taktik itu begini, strategi itu ini. Udah panjang lebar dia ngomong ya kan? Terakhir, kau dengar dari coba penjelasan kau itu gimana? Kok kayaknya mirip-mirip dengan penjelasan dari Justin sama Fuad ya? Iya, itu berdasarkan coach Justin. Nah, pendapat kau pribadi apa? Aku pokoknya apa kata ini? Domba, oke. Siap. Jadi kalau masih domba, masih goblok, masih gitu, nggak usah lah coba-coba ya. Kecuali udah punya pendapat sendiri. Kita juga banyak ya di Twitter ya. Aku yang football Belanda, sampai sekarang aku lupa nanya nama dia siapa. Cuman, maksudnya dia kan kasih pendapat, dia kasih ini. Akhirnya berteman kita ya kan, kita bisa bisa berdiskusi. Bisa berdiskusi.
kalaupun lu mau misalnya apa kayak Sintong apa semua itu, Iya, gue senang kontra. sama mereka. Iya, Ya kan? jadi kan Kenapa? menambah. Karena lu punya pendapat yang berbeda juga kita bisa ngomongin, Iya, nggak asal masalah. lu datang dengan pendapat sendiri, bukan pendapat Iya. Justin, bukan pendapat Fuad, bukan pendapat Jebret Media, bukan pendapat siapa-siapa, lu. Dan sampaikanlah dengan apa ya, dengan cara yang benar, ya kan. Tapi menurut gua nih, Bang Pet, gini Ya, benar nggak? Sedap kan, enak. gitu. Santai aja kita. Gitu. Lu datang ke kita pakai caps lock ya, gue datang ke lu pakai caps lock, simple. Lu datangin pakai klewang, kita datangin pakai klewang jadinya kan gitu. Iyalah. Gitu. Ya adek-adek, sahabat-sahabat. Yang jadi misteri sama gue Greenwood. Ya. Gue juga nggak ada berita apa-apa lo dia selama seminggu. Gelap bener. Masih gelap hidup banget. Ya, masih. Yang jadi misteri sama gue Greenwood. Jangan-jangan kena ciduk ya kan, masuk rumah putih, Wak. Mungkin ya. Iya, tapi kan udah nggak ada yang di-skip itu. Cuma tinggalan anak ponakannya aja. Gitu. Ya, itu mana satu. tahu ya kan. Yang kedua, kalaupun memang Greenwood masih di grounded atau whatsoever, what happened with him gitu ya. Ya udah lu mainin aja lagi kayak kemarin lawan Newcastle. Iya kan? Ya, betul. Dan tapi mata lawan kanan lagi ya. Ya nggak apa-apa. Jadi kayak double playmaker kan gitu. Atau ya lu mainin aja lagi kayak waktu lu lawan si PSG. Karena terbukti lini belakang lu lebih solid. Iya. Iya kan? Lini belakang lu lebih solid. Terus lu ada Alex Telles gitu. Lu kasih itu jadi elemen of surprise lu nanti pada saat menghadapi Chelsea. Gitu loh. Sementara kan ini kasusnya sama ini kayak PSG. Chelsea juga lini pertahanannya ini bukan bagus banget. Ya. Even ada Thiago Silva. Bahkan yang lagi jadi rame di sosmed adalah statementnya Thiago, statementnya Thiago Silva yang bilang dia mau pindah ke Chelsea karena tekanan untuk menjuarai sesuatu atau apalah gitu tidak sebesar di Paris gitu. Kalau nggak salah itu ya, lu boleh koreksi gue karena gue nggak hafal. Cuma sempat gue baca tadi tuh, ada beberapa kali keluar tuh di post sama Sky Sports sama Instatroll gitu-gitu. Pokoknya intinya dia ngerasa dia pindah ke Chelsea karena tekanannya untuk juara tidak sebesar di PSG gitu loh. Terus beberapa yang komen mengatakan bahwa pantas mental lu segitu gitu. Berarti kalau di Chelsea kalau lu nggak juara ya bagi lu juga nggak ada apa-apa. Nggak masalah. Iya. Nah, berarti Chelsea mau balik ke model yang dulu dong, Bang? Iya, mungkin. Ya mungkin gitu kan. Nah berarti kan itu satu sisi. Ya gue nggak tahu apakah itu statement dia yang dipotong atau gimana gitu. Tapi yang jelas itulah yang beredar hari ini gitu. Nah dengan Thiago Silva, Zuma gitu ataupun nanti Rudiger gitu ya. Menurut gue sih harusnya lini serang MU itu lebih bisa mengacak-ngacak gitu loh. Karena kelasnya nggak jauh beda ini sama si PSG kemarin gitu menurut gue. Gitu. Sebenarnya kelasnya ya memang nggak jauh beda. Tapi malah kalau gue bilang PSG kemarin gue yakin rata-rata fans MU juga lebih khawatir sama PSG kemarin daripada Chelsea kan. Iya, terutama di sisi penyerangan ya. Gitu ya. Penyerangan nih kita cerita gitu kan. Karena ada Mbappe, ada Neymar, Di Maria ya, gitu. Di Maria masih dianggap. Nah ini kan sama nih Chelsea kan ada Werner yang setelah beberapa pertandingan gak bikin gol. Minggu lalu dia bikin 2 gol kalau nggak salah ya. 2 gol. Terus kayak Havertz juga yang belum istimewa permainannya kemarin bikin gol. Tapi di luar itu kan menurut gue secara kualitas ya jujur aja mereka masih di bawah Mbappe sama Neymar gitu loh. Kalau kita cerita dari sisi penyerangan ya, jadi harusnya United tidak takut gitu, apalagi akan main kandang kan gitu, walaupun tanpa penonton ya, Nah jadi menurut gua akan lebih oke lagi kalau main kayak kemarin lawan si PSG. Ya kan? Atau ya lu balik ke 4-2-3-1 lawan Newcastle, tapi ya lu taruh tuh, lu mainin Cavani kalau emang benar-benar dia kemarin tidak main, menurut gue itu untuk disimpan lawan Chelsea sebagai kejutan, harus lu mainin dia dari awal gitu loh. Karena otomatis dia harusnya lebih segar ya, gitu. Dia lebih segar, dia lebih punya motivasi lebih, nunjukin kepantasan dia pakai nomor 7 gitu kan. Sementara kan lu udah jelas nggak ada Martial, ya. Dan lu kasih lagi aja tuh Fred sama sama McTominay yang jadi gelandang gitu loh. Tapi mungkin menurut gue justru dia akan mainin Matic, Bang. Ya, menurut gue Ole akan mainin Matic sama McTom. Ya, karena
Karena resiko dia untuk kalau kemarin kan udah jelas nih yang ditakutin itu adalah kecepatan daripada Kylian Mbappe sama Di Maria. Neymar. Sama Neymar. Juga. Ya, Di Maria. Tiga-tiga cepat lah, oke. Tiga-tiganya lah intinya yang di depan itu berbahaya. Iya. Dengan sekarang ini kan Werner juga bukan speed demon kan istilahnya. Yang paling speed yang demon si Ziyech. Ziyech, oke. Jadi maksudnya kan nggak seperti yang kemarin tuh tiga-tiganya lu harus awasin kan. Betul, iya. Lu bisa lah istirahatkan dulu Fred. Lu masukkan lagi Matic, kasih dia game time juga karena dia juga butuh match fitness dan dia akan dibutuhkan di beberapa pertandingan di mana kita harus kebongkar kan gitu. Kalau dia nggak main-main, dia nggak akan ada match fitness-nya ya. Iya. Karena dia punya kelebihan untuk melepas umpan yang akurat juga Matic. Beda sama Fred kan gitu. Dari dalam dia bisa ngumpan jauh kan. Iya, dia bisa membuka pertahanan lawan lah dari lapangan sendiri dengan umpan-umpan panjang. Cuma satu lagi yang menjadi pertanyaan gue adalah siapa nanti akan jadi back tengah? Kalau gue jujur ya, gue pengen istirahatkan dulu deh Bruno. Gue pribadi nih. Back tengah Bruno. Bang. Back tengah. Back tengah. Ya, Maguire juga masih cedera ya. Masih belum bisa balik kan. Kalau gue bilang udah stick with update interview pre-match oleh isu Greenwood dihukum dibantah Cavani Maguire lawan Chelsea 50-50. Cepat ya hilang. Ya 50-50 yang tadi terakhir gue baca Maguire masih cedera. Kalau gue bilang it's okay. Lindelof kalau misalnya main kayak seperti PSG kemarin, gue sih pede aja. Lu taruh siapa aja di belakangnya tuh, gue pede. Kenapa? Mereka udah nggak mengandalkan kemampuan individu kan. Mereka saling covering, mereka saling menutupi. Jadi itu mau siapa aja lu letakin di sana, malah kita berjipun back kita kan. Rojo juga masuk kan ke dalam squad 25, yang nggak masuk kan cuma si Phil Jones sama Romero. Phil Jones sama si Romero doang kan. Iya. Nah, justru kalau gue ngelihatnya jadinya, kalaupun memang misalnya Maguire nggak main, ya udah lu main aja lagi 3 back. Iya benar. Karena lu main 3 back lebih nyaman, lebih tenang gitu ya menurut gue ya buat sisi pertahanan karena dan satu lagi lu jangan lupa performa yang kemarin lawan Paris jangan lu harapkan benar-benar bisa 100% kejadian tereplikasi, enggak, ada banyak faktor. Gitu loh. Ya, lu berharap boleh mereka bisa bermain sebagus kemarin lawan Paris, tapi kalau ternyata anjlok lu nggak bisa bilang wah kemarin bagus gini-gini nih, nggak bisa karena mungkin ada faktor lain gitu loh. Apakah mungkin masih ada rasa kelelahan segala macam, nah ini kita nggak tahu gitu. Jadi menurut gua kalau memang Maguire nggak main ya lu mainin aja lagi 3-5-2 kemarin. Gua setuju banget sih buat yang ngomong ini, barusan gue jadi mikir kan karena memang PSG dan Chelsea ini kan sama-sama bakal nyerang mereka kan. Walaupun di PSG kita main di kandangnya mereka, ini Chelsea yang datang ke kita. Tapi modelnya Chelsea pasti akan menyerang. Apalagi yang dalam selalu menyerang. Iya, mereka nggak akan bertahan di belakang juga. Balik lagi kayak statement Nilo di awal. Mereka juga sadar Zuma dan kawan-kawan itu bukan tipikal yang bisa untuk ibaratnya lu kirim 10 kali serangan juga pasti akan ada jadi gol kan. Mendingan mereka nyerang juga prinsipnya. Kalau mereka nyerang, gue benar-benar pengen lihat selesaikan yang kemarin itu. Gue benar-benar pengen lihat nih kenapa gue udah lupa nama. Kiri kita yang baru siapa? Alex Telles. Nah, gue benar-benar pengen lihat nih Telles dilepas. Tapi gue pengen lihat di belakang itu si Luke Shaw dengan posisi yang seperti itu. Konsistensinya seperti apa. Kalau bisa terus kayak gitu, orang itu berdua aja bisa ini ganti-gantian kan. Kalau memang kita bisa rapikan, Telles dengan Shaw bisa ganti-gantian untuk overlapping, jaga tempo dan nafas. Luar biasa, Bos. Karena yang jelas Shaw selama dipakai dipasang di pola 3 back, Shaw nggak pernah mengecewakan menurut gue. Lu silakan tonton deh beberapa partai MU yang menggunakan Shaw sebagai salah satu back tengah gitu loh. Iya. Nah, apa tadi mau gue bilang? Itu gue berharap 3-5-2. Cuma PR-nya adalah kalau misalnya memang si Cavani 50-50 gitu ya. Kalau dia mau pakai 3-5-2, nah si Rashford mau ditandem sama siapa? Nggak mungkin Igalo menurut gua, Pet. Ya Rashford ke tengah, Pak. Nggak, kalau 3-5-2, Rashford mau ditandemin sama siapa? Kan Martial nggak ada. Kalau Cavani masih 50-50 gitu loh.
Nah, gue jujur kasih kesempatan lagi sama Daniel James dari kiri. Ya berarti Lu, tidak 3-5-2. Berarti 3-3-5-2, mungkin 3-4-3 mainnya jadinya kan gitu. Karena kan kemarin waktu lawan Paris kan pakai 3-5-2 ya kan. Kalaupun memang ternyata Cavani 50-50, oke lu pakai 3-4-3, James di kiri, lu kasih Mata di kanan, Rashford striker. Kalau memang Cavani cuma masih bisa main di babak kedua atau mungkin di babak menit terakhir, baru itu yang bisa lu ubah lagi pola lu di tengah pertandingan, di tengah pertandingan lu bisa ubah lagi gitu loh. Karena berarti kan variasi taktik lu kan sekarang ada nih. Lu lebih kaya kan, lu punya bench, lu ada Cavani kalau memang dia belum siap 100% gitu loh. Cuma gue sangat berharap sekarang setelah ngelihat PSG kemarin sama Newcastle, sekarang gue ngerti banget kenapa waktu itu dia ngotot banget Sancho. Kenapa? Lu inget game pertama, lu coba bayangkan yang kemarin lawan PSG. Seandainya udah ada Sancho kemarin ya, kiri kanan kita, lu bayangin kiri kita kemarin itu datangnya dari Sancho, kanannya itu Greenwood. Enak kali kemarin tuh mainnya kita, counter kayak kemarin. Kan kemarin Martial sama Rashford kan. Kalau misalnya kirinya Sancho, kanannya Greenwood, strikernya misalnya Rashford, berarti 3 di depan. Berarti lu Bukan, kan, yang kayak kemarin, formasi gitu. Kemarin aja. Kan kalau kemarin kan Martial Rashford. Martial Rashford kan jadi striker, Pak. Ya gue bilang nggak ada Rashfordnya, sorry. Yang gue maksud itu si Greenwood sama si siapa? Sancho berdua. Nah, mereka mau dipasang di posisi apa, striker? Iya. Kayak kemarin lah. Pelari kan. Kemarin kan kewalahan banget itu. Tapi kan posisi naturalnya Sancho kan bukan striker, Pak. Benar, memang. Iya, dia kan pemain yang melebar, either di kiri atau di kanan. Kalau Greenwood emang bisa jadi striker sama kayak Rashford gitu loh. Jadi kalau tadi lo bilang kalau kemarin ngotot ada Sancho gini ini, ya nggak kena, Pak. Kecuali bukan, misalnya itu secara keseluruhannya kan kita berubah itu ke diamond. Pas waktu ke diamond kan tuh ngelebar kan. Maksud enggak dong, diamond tuh lebih sempit lu jadinya karena lu nggak punya pemain melebar, Pak. Ya tengahnya kan jadi menyempit kan diamond. Tapi yang kayak kemarin, aduh gimana sih ngejelasinnya? Yang kemarin itu si Rashford kan masuknya itu kan dia bisa masuk ke tengah. Yang maksud gue itu kalau misalnya nih lu bayangin Sancho, Greenwood, udah kemarin kan harus ada yang dikorbankan. Teles kemarin kan dikorbankan kan? Iya, lu ngerti nggak? Lu ngerti nggak posisi pemain? Sancho itu tidak bisa main di 4-4-2 diamond, Pep. Dia pemain yang melebar sama Greenwood gitu loh. Yang menggunakan lebar lapangan gitu loh. Iya. Ngambil si posisinya si Pogba yang gantiin kemarin kan Pogba yang masuk kan? Enggak. Pogba bukan posisinya melebar, gelandang yang lebih di dalam, Pep. Iya, kan kemarin tuh menyempit kan, Wat. Ntar lah, abis ini nanti ku kirim diagram yang aku maksud. Cuman maksud aku itu tadinya, aku mikir daripada ngorbanin pemain, si Ole ini punya opsi lagi dengan adanya dua sayap kita ini yang berfungsi bisa kayak double function gitu loh. Forward winger. Pet, kalau mereka berdua itu tidak mungkin di 4-4-2 diamond, Pet. Jangan nanti dibilang netizen lu nya yang goblok, di mana sih? Oh gitu ya. Siapa? Nah iya, Pak. Kalau lu pakai formasi 4-4-2 diamond itu kan narrow, dia nyempit. Jadi Fred gelandang bertahan, kemudian McTominay sama Pogba, di depannya Bruno gitu. Itu kan diamond jadinya. Nah, kalau posisi Pogba tadi kau bilang diganti Sancho, nggak mungkin. Karena kemarin depan siapa jadinya yang dua? Lah, kan striker duanya Martial sama Rashford, Pak. Oh, Rashford, ya. Karena kan tadi gue bilang kalau kayak gitu Sancho tidak bisa sebagai striker. Yang striker tuh si Greenwood boleh. Karena Sancho tipikalnya pemain yang melebar. Dari argumentasi lo bahwa Sancho akan melebar keluar. Karena emang itu posisi naturalnya dia. Walaupun bisa lah dia jadi attacking midfield gitu ya. Cuma kan posisi natural dia lebih, lu lihat dia main di Inggris, main di kanan gitu loh. Di Dortmund juga dia main di kanan gitu. Walaupun bukan berarti dia nggak pernah main di posisi second striker ya gitu. Jadi menurut gua kalau di 4-4-2 diamond ya lu mau taruh Sancho di mana ya, lu taruh Sancho paling jadi striker, lu coba gitu sama Greenwood misalnya. Iya, cuma maksud gua kan ya itu bukan buat menjaga kelebaran gitu kan. Tadi kita cerita lebar lapangan yang kita cerita omonginnya.
Betul. Gitu. Itu sih Pet. Ngerti enggak sekarang? Gimana sih? Masih pelan-pelan gitu loh ngejelasinnya. Kecuali pada saat misalnya lu bilang kalau mau beresiko main 3-4-3, di 4-nya itu wingback-nya lu kasih Sancho, lu kasih Greenwood. Greenwood pernah di posisi dibikin oleh seperti itu. Ya. Gitu loh. Pada saat nggak ada Wan-Bissaka gitu. Itu masuk akal karena mereka yang melebar gitu loh. Punya fungsi sebagai penyerang dan bisa membantu pertahanan gitu loh pada saat diserang. Ya, gitu something loh. like that sih maksud gue itu. Dalam arti gambaran gue itu tadinya pola pikir gue itu adalah gimana si Sancho sama Greenwood ini bisa menghemat pergantian pemainnya si Ole. Yang dua ini bisa bermain dua fungsi maksud gue. Jadi forward sekaligus jadi wingernya kan. Itu yang pikiran gue tadi. Kalau perlu mau ganti, cuma dari aspek defensif mereka tidak kuat. Ya, memang kurang. Sancho gitu loh. Beda dengan Alex Telles. Telles memang posisi naturalnya itu pemain bertahan. Aspek defensif dia lebih tinggi, lebih bagus. Dia diberkahi oleh kemampuan overlapping yang bagus plus crossing yang mantap gitu loh. Wan-Bissaka diberkahi oleh kemampuan defensif yang luar biasa kuat. Yang luar biasa, ofensifnya hampir nggak ada kan gitu. Ofensifnya kurang gitu loh. Ya. Nah, cuma pada saat lu main 5-3-2, siapa lagi yang lu mau taruh di kanan? Kan Dalot udah nggak ada. Gitu loh. Lu mau taruh kayak kemarin Fosu Mensah TFM. Lu marah-marah orang-orang. Iya kan? Nah, sekarang kalau gitu kan poinnya gimana lu bisa mengamankan sisi pertahanan, walaupun dia menyerangnya tidak sebagus Telles di kiri, tapi lu tahu di kanan itu bisa jadi ada Bruno, kadang Mata kemarin, gitu. Itu yang bisa nge-backup. Sementara Wan-Bissakanya diperlukan untuk membuka ruang. Kalau lu lihat golnya Rashford kemarin waktu lawan Paris Saint-Germain, itu yang jaga Dailo apa Kurzawa apa siapa, gue lupa gitu ya. Wan-Bissaka itu kan lihat satu gini loh. Pada saat lu bermain bola, kalau gue dulu nih di SSB diajarin abis passing bergerak. Karena pada saat lu bergerak, lu membuka ruang, lawan akan terpecah konsentrasinya. Nah, Wan-Bissaka bisa seperti itu. Dia bisa naik, off the ball-nya dia bisa mengganggu. Karena pada saat dia naik, di posisi kanan misalnya, back kiri lawannya bingung. Gue harus nutup dia atau gue ke tengah nutup striker. Gitu. Oh, dia nggak ditutup, dia punya ruang untuk umpan. Dia punya ruang, paling nggak dia dapat bola, dia bisa crossing. Walaupun mungkin crossingnya dari 10, bagusnya cuma 2. Cuma kalau emang pas lagi atas lu 2-nya itu emang benar-benar bisa dimanfaatkan, kan lu jadinya apa? Contohnya kayak kemarin waktu lawan Newcastle kan, tiba-tiba bisa ngumpan. Bisa kan, ngumpan, gitu. bisa bikin gol. Bisa nyerang. Jadi, jadi aspek presence, kalau kata sepak bola modern itu, ya kehadiran lu mengisi ruang kosong gitu loh. Nah, Greenwood sama si Sancho bagus di menyerang, cuma aspek bertahannya kan rendah. Jadi kalau tadi lu bilang ada mereka menghemat opsi pergantian main, nggak make sense gitu. Karena tetap aja lu mengorbankan sisi pertahanan lu jadinya. Dan mereka mungkin bisa jadi nggak maksimal gitu. Itu menurut gua. Jadi balik lagi ke Chelsea, kalau menurut gua bijak kalau kembali dipakai pola seperti lawan Paris. Ya, kalau Cavani bisa main. Kalau Cavani bisa main, gue kepengen lihat main 3-5-2 lagi. Karena lu menghadapi kayak Havertz, lu ngadepin Mason Mount, lu ngadepin Timo Werner, mungkin Pulisic gitu kan. Plus kalau memang Hakim Ziyech main gitu ya. Ini kan pemain-pemain bagus gitu maksud gue. Yang mana lu butuh konsentrasi tinggi juga nih dalam bertahan buat menghadapi mereka. Dan lu berharap formnya Lindelof, formnya Tuan ZB, formnya Shaw itu bisa sebagus lawan Paris gitu. Karena kalau tiba-tiba lagi bapuk aja, ntar lu marah-marah lagi. Kenapa nggak mainin Maguire? Kenapa Lindelof dimainin? Nah, iya kan? Karena Maguire cedera, Pak. Enggak. Ini kan kita cerita umpamanya. Kan iya, sering kan begitu. Ini kan aku ngomong sama netizen. Kenapa ngomong sama netizen ya? Iya. Ya karena mereka cedera kan gitu. Ya. Itu. Nah, sekalian aja kenapa Rojo nggak dimainin ya karena dia belum pernah main jadi nggak mungkin masuk ke dalam sistem. Rojo umurnya diturunin. Nah, gitu ya biar agak mudahan ya. Curi umur kalau kata anak Medan dulu kalau ikut turnamen Kiam, curi umur gitu loh. Jadi sementara itu tadi menurut gue pertahanan Chelsea tidak sempurna lah gitu loh, tidak bagus banget gitu kan. Plus kipernya juga masih suka blunder kan gitu loh. Bahkan di Champions saja Peter Cech turun gunung kan lucu Pak.
Iya, itu aku agak-agak luar biasa Gue ya, kaget sampai loh. bisa turun. Maksud gue, iya, lu yang udah pensiun, lu udah keluar dari Chelsea pindah ke Arsenal, emang lu balik jadi salah satu manajemen lah di Chelsea ya, Peter Cech ya, gitu loh. Atau Sebenarnya bantu pelatih kiper, gue gue nggak ngerti pertanyaan posisi itu, dia lah gitu loh. Enggak, gue pertanyaan lo itu. Emang nama Kenapa? dia ada terdaftar? Lah enggak, masalahnya kan gini, ibarat kata kan free agent. Ah, Boleh dong, sah-sah aja dia didaftarkan sebagai kiper gitu, nggak masalah. Bahkan mungkin kalau misalnya masih ada Edegoy dan Edegoy bisa main, mungkin mereka mau daftarkan ya sah-sah aja, Pet, gitu loh. iya sih. Kan pemain bola nggak butuh lisensi, Pet. Iya memang. Nah. Iya, beda sama pelatih kan, gitu. Berarti Jadi dia ya udah sah-sah terdaftar aja. di dalam 25 squad dong. Udah, Peter Cech udah didaftarkan ke Champions. Bagi gue gitu ya. Apa? Lucu sih bagi gue. Ya lucu lah. Daftarin pelatih lu jadi. Dan itu seharusnya sih ngejatuhin mental banget. Ngejatuhin mental Kepa banget. Karena Iya. lu kiper nomor 1, tapi pelatih lu bisa main kan gitu. Iya. Lu apa ya? Lu kiper nomor 1 tapi kompetitor lu pelatih lu sendiri, kasarnya begitu. Gitu. Ya. Iya kan, gitu. Itu sih, aduh, nggak jelas itu sih. Banget. Iya, gitu. Jadi menurut gua, bentar. Ya. Sama aja istilahnya kayak Ole Gunnar Solskjaer mendaftarkan diri, nggak gol-gol nih Martial, ya udah akhirnya dia yang maju. Jadi di menit ke 80-an, 81, 82, Martial ngambek, nggak bisa bikin gol, pergantian nomor 20 Ole Gunnar Solskjaer menggantikan nomor 9 Anthony Martial kan gitu. Iya kan lucu kan jadinya. Atau misalnya Fred digantikan oleh Michael Carrick. Men, yang benar aja lu kasar kan begitu. Menggantikan Michael Carrick. Gitu. Jadi emang tuh lucu. Jadi menurut gua Chelsea pertahanannya nggak istimewa. Harusnya dengan lini penyerangan yang kita punya, kita bisa bikin gol. Ya. Lebih dari 1 malahan menurut berapa gua. Kali kita ketemu Chelsea ketemu sama MU baik itu home and away, yang selalu konsisten membuat blunder adalah Zuma. Lo lihat deh, berapa kali kita ketemu Chelsea, Zuma selalu jadi titik paling lemahnya. Nah, ya kalau pinter, ya. Lu jangan mainin Zuma. Sih, lu main Zuma. Kalau lu gantikan Zuma, lu mau ganti siapa kan gitu? Kalau lu nggak main Zuma, lu main sama ini. Lu kalau nggak main Zuma, main Zumba aja. Iya bisa. Ada Zuma itu kalau nggak salah nama game juga bukan? Yang ada. Kodok. Di lab, ya di komputer. Gitu. Yang kodok mainan, yang ini angka warna kan? Mainan pegawai. Iya. Bos lewat tinggal diperkecil aja. Di hide ya kan. Gitu. Jadi ya menurut gue sih itu sih. Gue mungkin rasa gue Oli akan memainkan taktik yang sama seperti lawan Paris. Dengan catatan kalau Cavani bisa main. Ya. Kalau misalnya katakanlah Cavani nggak bisa main, Pak. Igalo nggak mungkin menurut lo? Enggak. Kalau Cavani nggak main, gue rasa dia akan ya kalau tapi bisa jadi juga pada saat Cavani main dia main 4-3-2-1, 4-2-3-1 lagi mungkin bisa gitu loh. Dia akan mainin 4-2-3-1 lagi, cuma mungkin Matic yang main gantiin Fred. Mungkin ya. Karena ya Matic gantiin Fred, jadi Matic sama McTominay, ada Bruno, ya kalau emang Cavani bisa main kok dan dia main dengan 4-2-3-1, mungkin Rashford di kiri, Cavani striker, kanannya Mata gitu loh. Nah, yang jadi misteri kan di back nih sekarang. Berarti kan kalau dia main 4-2-3-1 normal, bisa jadi dia istirahatin Shaw. Bisa jadi ya. Dengan Axel dan si Lindelof. Ya. Dan lu tinggal berdoa performa mereka bagusnya itu berlanjut lagi nih weekend ini. Gitu loh. Itu aja kalau dari gua gitu. Tapi kalau dia main, ya itu tukang roti lewat. Bukan tukang roti Intel ya, tukang roti beneran itu. Gitu. Ya, roti. Jadi tapi gue sih sangat kepengen ngelihat dia main kayak kemarin lawan Paris lah. Lu duetin Cavani sama si Rashford di depan, belakangnya Bruno, ya kan? Gelandangnya udah Matic, McTominay, udah 5 di belakang itu aja. Telles, Shaw. Gue pengen Bruno diistirahatkan, Bang. Oh, lu pengen Bruno? Oke, fine. Bruno istirahat ganti Van de Beek. Gak masalah, ntar gue bilangin. Karena memang betul-betul kan yang dia sejak dia datang, dia memang minim sekali kan? Iya, minim. Apalagi mungkin. Dia walaupun dia kemarin 2 kali gagal penalti dan Oli bilang tetap dia akan dipercaya,
Cuma emang oke lah mungkin ya. Boleh gue setuju. Kayaknya sih dia udah membuktikan karena mental dia juga kelihatan bahwa dia itu mental. Masalahnya kita balik lagi, lu masih manusia dan sejak dia ditandatangan dengan MU, dia belum ada break loh itu. Baru satu pertandingan yang lawan tapi gini, Pat. Ya, tapi gini, Pat. Kalau misalnya Maguire memang confirm tidak main dan Cavani lu istirahatin, siapa yang mau mimpin? De Gea? Nggak mungkin. Sekarang dia lebih dibutuhkan sosoknya sebagai leader. Ya, benar. Nggak ada leader lagi di United, Pat. Yes. Lu tidak bisa berharap kepada Rashford. Lempar aja lu McTom satu pertandingan. Cannot. Lawan lu Chelsea, Pat. Ya, benar. Gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin sih. Nggak mungkin yang Bruno diistirahatkan. Dan gue yakin juga itu akan malah menjadi masalah baru ya. Bruno juga pasti akan mempertanyakan, lu mau istirahatin gue bukan pada lawan Chelsea juga kali ya. Bisa jadi karena lu lihat mental kompetisinya mental kompetisinya kan ada. Iya gitu. Cuma ya satu lagi ya kasus Aaron Wan-Bissaka aja nih yang katanya habis selingkuh terus putus pacarnya hamil lah. Aduh, saya sebenarnya tidak mau ungkit-ungkit itu, Bapak. Malu saya baca beritanya. Oh, enggak apa-apa, kan kita harus fair, karena ya, kan itu pemain dari United ya. Gitu loh. Iya. Cuman gue kaget, gue jujur kaget gue baca yang versi dari bukan yang gosipan, maksudnya dari yang versi yang ceweknya. Kan yang selingkuhannya yang melapor kan. Yang melaporkan tentang kejadiannya itu. Jadi pas waktu gue baca gitu, gue mikir AWB, lu waktu di Palace baik-baik, nah, maksudnya ini kan lu membangun karir kayak gini, kayak apa bang? Masuk ke MU jadi tenar, lupa diri, lupa daratan kan? Dan gitu. Itu dia manusiawi kan sebenarnya. Kalau lu memang mental lu nggak kuat ya begitu, duit lu banyak. Ya. Ada aja grupis lu yang mau datang, yang mau ngetok pintu lu segala macem. Dan masalah syahwat tuh susah banget dikontrol, Pep. Iya kan? Masalah syahwat. Iya dong. Dia apa? Syahwat. Iya, itu aku dengar. Susah banget dia apa? Susah dikontrol kan masalah syahwat. Oh iya. Tadi agak terlalu cepat mungkin ngomongnya, Bang. Jadi kedengaran gitu. Jadi menurut aku sih ya udah, apapun keputusan Ole terhadap dia terkait apa yang terjadi sekarang ya serahkan sama Ole gitu loh. Ya sebenarnya kan berita itu kan baru-baru naik setelah PSG, Bang. Cuman kan kalau nggak salah gue udah lama. Hari udah sempat udah ada. Kalau gue bilang sih melihat AWB kemarin 2 pertandingan 3 nggak terpengaruh. Mantannya Lingard kan? Sempat tuh yang kata orang kan AWB jadi jelek mainnya, kita sendiri itu yang jelek. Ya. Mungkin kepikiran di situ, Bang. Itu kan benar kan gue bilang. Kayaknya something wrong with this guy. Lu cek deh. Entah ada masalah apa sehingga performanya turun segala. Kejawab kan ini jadinya gitu. Dan selingkuhannya dia kalau nggak salah yang mantannya Lingard kalau gue nggak salah ya. Iya. Iya kan? Gitu. Iya benar. Ngana ternyata selingkuhi karena pemain tua, ngana lempar kiri, lempar kanan, masalah tali air anjing. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, ngana nakal ya, nakal. Kalau ini udah contoh nih Greenwood terus AWB. Jadi ini buat penonton Porsalang juga begitulah. Kalau kalian memang mau nakal main cantik. Ya. Dulu. Cantik. Ada yang lucu berarti kayak gini, Bang. MU ini banyak sekali berarti yang bermasalah tentang kayak gituan ya. Mulai banyak nih masalah tali air ini di United. Tali air banyak di MU. Ini gara-gara gigs ini memulai semua ini. Mungkin. Cuma sekarang kan lu lihat aja tuh. Udahlah kontrolnya tidak seketat dulu. Ya kan? Iya. Ya udah, jadi kayak udah out of control aja, punya duit segala macam gitu kan. Ya. Udah jadilah barang tuh. Gitu. Jadi itu pelajaran dalam hidup juga. Inilah ya, lu kalau udah punya pasangan, sayangi pasangan lu, hargai dia, jangan karena lu jauh dia akan selalu ada di situ, lu lupa bahwa dia itu bisa aja pergi kapan aja. Ntar nanti kalau udah pergi, penyesalan itu datang terakhir. Kalau datang duluan itu namanya pendaftaran gitu ya Bang ya. Jadi jangan macam-macam. Walaupun lu sukses, alhamdulillah, lu zikir bagi kepada orang yang membutuhkan, yang kurang mungkin ya, bukan dipakai untuk ngisi dompet harias perempuan lain kan gitu Bang ya, kurang lebih gitu ya. Kita harus dia sama pasangan kita begitu ya Bang ya, setuju Bang ya. Ya, poros apa ini namanya Bang? Itu nasihat dari orang yang nggak usah lu dengerin, dia aja hidupnya nggak beres ya gitu. Kalau gue cuma mau bilang
Kalau lu masih mau bandel, lu bandel silakan. Bandel yang bertanggung jawab. Oke. Bandel yang bertanggung jawab itu kayak mana? Bisa dia noget kata lu ya. Banding bertanggung jawab ya itu kalau misalnya ada apa-apa itu tanggung jawab gitu loh. Oke. Lu mau tiap weekend dugem, mabuk, joprak, WNS segala macam itu urusan lu karena dosa urusan masing-masing. Cuma betul, jadilah orang yang bandel tapi bertanggung jawab atas kenakalan lu. Nah, akan ada titik di mana lu hamilin anak orang, lu nikahin. Lu dengar gitu dulu, bangsat. Bang Satria. Gitu. Nah, akan ada titik di mana lu akan berhenti. Percaya sama gua. Akan ada titik di mana lu akan yang tadinya dugem, mabuk, segala macam, lu akan ada titik lu berhenti. Bosen, gitu. Capek. Ya, nah akan ada, nggak usah disuruh, nggak usah diapain, lu akan ngerasa udah gue stop deh. Akan ada tuh, lu percaya aja. Tapi selagi itu belum ada lu mau, ya udah silakan, dosa urusan lu. Nah, kayak AWB, kayak Greenwood itu kan norak, maruk, gitu loh. Jadi kalau udah ada yang sayang, lu cari lagi yang lain. Kan, iya, gitu. Kalau emang lu nggak mau, lu bilang oke, nggak bisa lagi segala macam. Minta maaf aja udah selesai, gitu loh. Tapi jangan sampai lu merugikan orang lain, gitu loh. Itu aja lah dari gua ya. Kalau lu mau bandel yang bertanggung jawab. Lu gak usah dengerin Patrick karena dia lagi bucin gak penting. Untuk Sabtu nanti gua berharap akan main pola sama kayak lawan Paris Saint-Germain. Kalaupun main 4-2-3-1 mungkin Fred akan diganti dengan si Matic gitu ya. Kalau Cavani memang gak main, dia akan taruh James di kiri, Rashford striker, Mata di kanan. Itu aja kita lihat. Oke, gua nggak takut sama lini pertahanan Chelsea. Yang gua takutin adalah penyerangannya dia. So, mari kita kirim doa lagi supaya barisan pertahanan MU bisa sangat rapi seperti lawan Paris Sabtu besok. Itu aja dari gua. Satu pesan gue bagi kalian yang Bani Ole out yang mungkin saat ini lagi pasang bendera rapi-rapiin untuk keberangkatan kalian kan menunggu hasil dari Chelsea. Ya, kalau gue bilang jangan lupa bawa makanan lebih, snack-snackan. Udah gitu banternya agak-agak dirapiin ya. Jangan yang itu aja bosen kan. Kita juga biar kita ngebalasnya juga lebih seru kan gitu ya. Oke. Gitu ya Bang ya. Oke. Itu aja dari gua. Gua Fuad. Patrick. Have a nice weekend everybody. Sampai jumpa pada safe. review Chelsea berikutnya. Ya udah oke lah. Itu aja. Jangan lupa titipan Pak Produser. Subscribe, like, and share. Ya. Oke. Tahan 20 detik, kata Pak Produser. Terima kasih untuk yang udah selalu menonton dan tidak skip iklan. Terima kasih banyak buat kalian. You rock. Ya, gua juga dapat beberapa itu yang setia banget mengikuti Prosalah. Thank you very much. You have helped us terakhir, grow. Sebelum ini ditutup, selamat ulang tahun buat Rara, idola. Tante Rara! Happy birthday Rara! Dan juga happy birthday buat mamanya Bang Fuad yang juga ulang tahun pada hari ini ya Bang ya. Jadi nyokap gua sama Rara ulang tahunnya ternyata sama. Nyokap gua nggak usah dibilangin keberapa gitu. Yang penting ulang tahun. Gitu. Kalau Rara yang ke-42 ya. Rara yang ke-42. Jadi kalau kalian rasa kalian seiman sama dia, baik gitu ya. Coba aja PDKT. Jangan sampai keburu dia menopause. Ya, itu aja dari gua. Selamat ulang tahun Rara, sehat. Ya, sama gua juga ada. Sehat selalu, murah rezeki, makin ditambah kadar sabarnya dan sukses selalu buat lu. Buat kau deh. Happy birthday lo, Bro Rara. Happy birthday Rara. Lu tau lah kita sayang banget sama lu. We love you. Kapan kita ke Bandung ketawa-ketawa lagi, oke? Dadah. Bye everybody. Bye.